secara teknis dan warna sudah sangat enak ya karya Mas Santalis ini. Dan inilah kelebihan dari lukisan yang tidak menggunakan pendekatan realistik. Coba bandingkan ya dengan karya realistiknya Mas Rianto. Dari segi warna, tentu Mas Santalis memiliki kebebasan yang lebih ya. Realistik dalam pengertian ini ya, teknik ya. Realistik itu bisa macam-macam sih pemahamannya. Kalau realisme itu ya mengacu pada gerakan melukis apa yang kasat mata yang terjadi pada era di Eropa, realisme. Tapi kalau realistik itu mengacu pada melukis dengan pendekatan apa adanya, apa yang tampak tadi kasat mata, dengan tetap memperhatikan volume, dengan tetap memperhatikan gelap terang. Dalam pengertian itu, yang bentuknya itu bentuk-bentuk yang cenderung apa adanya, cenderung apa yang kita indera sehari-hari. Namun realistik dalam pengertian teknik itu bisa juga bagaimana membuat objek agar tampak bervolume, misalnya tampak nyata. Kalau kita lihat ini ya, karyanya Mas Wimal, itu kan kalau dari temanya tentu bukan realistik kan. Tema seperti ini ya, ini lebih cenderung imajinatif. Tetapi untuk tiap bagian-bagiannya kan menggunakan cara-cara ya, terminologi dalam persoalan visual yang itu memperhatikan gelap terang misalnya, memperhatikan volume, memperhatikan logika bentuk yang terkena gravitasi, misalnya seperti itu ya. Berarti ini secara teknis realistik juga ya, meskipun dari pemilihan tema ya berbeda dengan apa yang dibuat oleh Mas Rianto. Mas Rianto ini ya dari segi teknik ya realistik, dari segi tema ya realistik ya. Tema-tema realistik itu tema tentang dunia real, dunia kenyataan yang nantinya akan sangat erat hubungannya dengan dan dimanfaatkan oleh realisme sosialis ya. Kalau kita lihat realisme sosialis ya, lukisan-lukisan yang banyak digelorakan oleh seniman-seniman komunisme, seniman-seniman komunis ya, terutama di Rusia dulu, di Uni Soviet ya. Dulu Rusia, terus menjadi Uni Soviet, terus menjadi Rusia lagi kan, sekarang Rusia. Yang itu diadopsi oleh seniman-seniman lekra, lembaga kebudayaan rakyat yang diusung oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), yang mereka banyak mengusung tema-tema realisme sosialis, realisme sosial, keadaan-keadaan masyarakat sosial di bawah ideologi komunisme, yang tentu saja itu nanti ketika kita membahas itu panjang lebar gitu akan ketemu dengan lawannya, misalnya seni-seni art for art. Tapi kita tidak membahas ke sana ya. Kita tidak membahas konsep di dalam kuliah seni lukis placement ini ya. Kita di dalam seni lukis placement ini masih membahas tentang teknis, tidak konsep ya. Tapi nggak apa-apa, tadi ada latar belakang biar teman-teman tahu betapa sebenarnya istilah realisme itu sangat problematis, sangat intricate gitu ya. Maka sederhananya ketika saya ngomong realisme itu ya, atau realistik itu bisa teknis ya, bisa bagaimana membuat
ini tampak nyata bervolume, tapi juga bisa jadi tema gitu. Temanya realis. Kayak misalnya teman-teman mungkin pernah membaca beberapa buku atau artikel gitu ya, mengatakan bahwa Affandi adalah pelukis realisme sosialis. Loh, kok iso ya? Kok kayak ngono kok realisme kan gitu. Nah, itu jangan jangan apa namanya? Dikacaukan dengan teknis. Tentu kalau teknis lukisan Affandi sama sekali nggak realistik ya. Sama sekali jauh dari realistik, cenderung ke ekspresionistik. Tapi dari tema dia sering disebut sebagai pelukis realisme sosialis kan, misalnya melukis tentang rakyat yang rakyat kecil misalnya sedang adu jago. Adu jago itu bahasa Indonesia ya Pak. Sabungannya. Nah, kalau ini temanya kan tema-tema real ya, keadaan sosial, dan dibuat dengan pendekatan yang sama. Kalau ini ya berusaha memakai bahasa ungkap realistik, artinya ya tubuhnya ya seperti apa adanya, volumenya seperti apa adanya, tetapi secara tema kan enggak. Nah, ini dari segi bahasa ungkapnya, tekniknya realistik. Ini tidak ya, bahasa ungkapnya tidak realistik kan, cenderung ekspresionistik. Nah, ini juga memiliki karena tidak memakai pendekatan yang realistik, karya Mas Cahya ini, maka memiliki kesempatan untuk bermain warna. Itu kelebihannya ya. Kalau tidak bermain di ranah realistik. Nah, ini juga Mas Santalis ini ya. Karena tidak bermain di realistik, memiliki sangat banyak kemungkinannya. Ini keren sekali ya. Mas Deko Strita, Art for Life. Malam Pak Denny, terima kasih Mas Deko Strita. Malam Mas Deko Strita. Mas Saya Nugraha, malam Pak Denny. Terima kasih Mas Saya. Selamat malam Mas Saya. Ini nanti pembahasannya khusus. Kalau kita lihat ya, Mas Santalis ini memakai paling tidak ya kalau kita melacak di dunia seni rupa ya, nanti akan ketemu ke bentuk-bentuk pop art misalnya. Kalau kita melihat sejarah misalnya Andy Warhol itu menggunakan bentuk-bentuk yang populer dan dengan warna-warna yang tidak lagi mengacu pada warna-warna realistik, bahkan warna blok, warna-warna tersier digunakan tanpa terlalu peduli ya dengan apakah dia menjadi warna matang atau tidak gitu kan. Kalau lukisan-lukisan realistik seperti ini kan masih mikir kan warna matang enggak. Memang kelebihannya kalau realistik seperti ini ya, kalau dibuat dengan sungguh-sungguh itu benar-benar akan sangat mengagumkan ya. Contohnya ini karakternya kan luar biasa ya. Garapnya benar-benar dengan prima. Karakternya benar-benar diperhatikan ya. Coba perhatikan ini. Karakter tabungnya yang transparan ini kena, besinya ini Masya Allah, ini gila ini Masya Allah. Ini besi tampak dan ini kayu. Wah, ini benar-benar dahsyat ini Mas Wimal ini ya. Presisi bentuknya juga mengagumkan. Bagaimana Mas Wimal itu memadukan. Ini saya senangnya Mas Wimal itu ya. Dia kan memiliki pendekatan pada wood art kan. Pendekatan pada wood art. Atau memilih tema ya, subject matter, memilih tema wood art. Kayu gitu ya. Kayu yang diolah. Dulu kan
Saya masih ingat itu. Pertama bonggol kayu itu, tonggak kayu, tonggak pohon yang diukir menjadi kepala yang menjerit gitu ya. Dia datang seperti itu, membawa karya seperti itu, kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Dan saya merasa, wah ini nek kayak gitu terus membosankan. Kalau Mas Wimal memakai tonggak dengan kepala yang menganga, tonggaknya dibuat kepala menganga gitu ya, itu sampai 2 atau 3 kali itu bisa membosankan. Nah, saya menyarankan untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dengan tetap mempertahankan kayunya. Nah, akhirnya muncul macam-macam, termasuk ini. Ini karya, bisa jadi karya terbaiknya Mas Wimal. Dan dengan modal yang seperti ini, saya yakin Mas Wimal akan mudah menembus dunia seni lukis. Asalkan berani. Keberanian dan macam-macam. Manajemen nanti ada di kuliah seni lukis advance ya. Manajemen sehingga bisa menembus ke sana, mengelola pameran dan sebagainya ya. Sebagaimana misalnya Mas Fauji ya. Saya yakin Mas Wimal dengan modal yang seperti ini akan dengan mudah diterima oleh artwork seni rupa. Ya, salah satu contohnya yang kemarin aja sudah ikut open call juga diterima ya. Ini saya yakin ya. Perbanyak ikut open call kompetisi. Saya yakin banyak yang diterima. Gini, teman-teman kalau ikut kompetisi untuk ikut open call ya, bagus itu ya untuk menambah CV berkesenian. Jangan ragu ditolak ya, jangan ragu nggak diterima, nggak apa-apa. Hampir semua seniman yang pernah mengikuti pernah merasakan itu. Kalau nggak pernah mengikuti ya nggak merasakan. Tapi dengan melihat ini, saya yakin Mas Wimal akan dengan mudah menembus itu. Perbanyak itu ya. Dan ini tinggal pameran tunggal dengan karya-karya begini aja, asalkan dikelola dengan tepatnya. Itu saya yakin akan relatif mudah lah untuk maju ya, relatif mudah untuk bertempur. Ini. Demikian juga Mas, tapi saya baru lihat ini ya, karya Mas Santalis ini ya. Karena nanti problemnya macam-macam kan. Misalnya yang kalau seperti ini nih, ya kita lihat saja selanjutnya. Kadang hanya pengulangan bentuk, jadi menjadi semacam ini ya, menjadi semacam hafalan. Nah, kalau sudah jatuh ke hafalan, wah nggak menarik gitu ya. Kayak kerajinan itu kan, cuma diulang-ulang, bentuknya podo, warnanya podo ya. Tapi ini dengan pendekatan bentuk deformasi, Mas Wimal Santalis bisa bermain-main dengan warnanya. Dan ini meskipun memadukan warna komplementer ya, antara biru dan oranye, ini relatif mudah untuk diikat ya, karena tidak realistis tadi dengan warna hitam. Ini kan semuanya diikat dengan warna hitam ya. Dikontur dengan warna hitam. Coba kayak gini, dikontur, wah langsung rusak kan. Kontur warna hitam rusak. Ini masih mungkin, Mas Santalis masih mungkin dengan lukisan seperti ini mengkontur dengan warna hitam. Meskipun nanti tantangannya ya, kalau lukisan seperti ini di karya-karya selanjutnya seperti apa? Kalau semua konturnya seperti ini ya, warnanya sama hitam, terus
bentuk goresan garisnya itu sama volumenya. Ya nggak asik juga, nggak menarik juga ya, membosankan. Eh, Semuanya dengan dikontur hitam seperti ini ya. Baik yang oranye, baik yang biru dikontur hitam seperti ini dengan eh, garis yang cenderung tidak bervolume. Iya, ya kita lihat saja nanti bagaimana. Karena karya-karya seperti ini eh, apa eh, ceglongannya apa bahasa Jawa nih, ceglongan itu ya, lubang lubang di jalannya, atau ini apa ya istilah bahasa Indonesianya ya, ranjo ranjonya ya, ranjonya atau hal yang eh, bisa dihadapi adalah, atau hal tantangan yang dihadapi itu tadi ya, bentuk-bentuk yang hafalan seperti ini misalnya. Ini tangannya ini sama kan, tangannya ini sama semua kan, cenderung sama. Jadi kurang dirasakan antara satu bentuk dengan bentuk yang lain. Eh Gini, oh ya, ini kan Mas Santalis baru pertama ya ikut kuliah seni lukis Painting Explorer ya. Eh Ketika ada kritik kan ya, jangan jangan cepat minder ya. Painting Explorer itu memiliki semboyan ini, mental seniman painting explorer itu, bermental baja, akan menjadi senjata ketika ditempa, tidak bermental kerupuk yang remuk ketika digepuk gitu. Jadi kritik seni seperti ini memperlihatkan kelebihannya dan menunjukkan kalau itu memang kekurangannya ditunjukkan, dan kita beri bekal, beri ancar-ancar kira-kira ke depan itu bagaimana dengan kemungkinannya ya, dengan modal yang seperti ini. Jadi berbahagialah sih teman-teman kalau bisa mengikuti kuliah seni lukis seperti ini dengan metode kritik seni ya, sebagaimana ini yang saya lakukan di kampus ISI Yogyakarta. Karena tidak setiap orang itu mau mengkritik atau bisa mengkritik atau berani mengkritik. Karena apa ya? Karena kalau misalnya teman-teman ketemu saudara, ketemu teman, adik, orang tua apalagi ya, itu mesti di alam-alam kan, kalau ada apa-apa mesti di alam. Atau karena itu mau kritik juga nggak enak kan, nanti malah jadi ribut. Ya kalau dosen ya memang tugasnya mengkritikan. Tetapi ya yang namanya kritik itu bukan membantai, tetapi melihat kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan patah arang juga ya kalau dikritik. Tapi juga tidak tidak perlu beralasan yang tidak relevan. Misalnya gini ya. Ini karyanya Mas Arief Wicakadi ya. Yang kemarin dikritik ya, terus komentar di komen itu, wah, karena saya masih ingat itu. Habis dikritik dia tidak di kelas seperti ini ya, tetapi nanti melihat kan teman-teman yang tidak ikut live-nya kan bisa mengikuti tayangan ulang ya. Itu terus berkomentar ketika dikritiknya. Saya membuatnya saat itu sedang sakit gigi ya gitu. Membuatnya sedang sakit gigi. Itu komentar yang tidak relevan dengan karya seni, karena begini teman-teman. Ketika karya itu dilempar di publik, ketika karya itu dibawa ke kelas, apalagi ketika karya itu dipamerkan di dalam pameran lukisan, maka alasan-alasan yang tidak terkait dengan karya itu menjadi tidak relevan, tidak digubris. Misalnya ya, teman-teman lukis, terus pameran, terus
karyanya dikritik, karena karyanya itu kurang. Terus teman-teman bilang, wah gue buat pas masuk angin misalnya. Yo siapa yang peduli? Nggak peduli ya. Atau ini bahkan ya, itu buatnya pas catnya kehabisan. Ya itu urusanmu kan gitu kan. Urusan si pelukisnya. Bukan urusan penonton. Penonton urusannya ya melihat karya yang menarik, melihat karya yang kreatif. Kalau nggak punya cat, ya nggak harus melukis dengan cat kan. Melukis kan bisa macam-macam kan. Bisa pakai tanah, bisa pakai bumbu-bumbu kan gitu kan. Nggak harus pakai cat, nggak harus pakai cat akrilik. Jadi bagaimana menghadirkan karya yang semaksimal mungkin? Nggak ada alasan sedang sakit, sedang masuk angin gitu ya. Adanya alasan ini sudah dibuat secara serius atau belum. Betul Pak, tinggal konsep dan narasi disusun. Jadi ingat di pameran kemarin di JDC, mayoritas surrealis dan deformasi. Gitu. Oke, Mas Gusdita. Terima kasih banyak Mas Gus. Nah, ini ya kita baca ya. Mas Arif Wijakadi. Tanggal 2 Mei tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Arif Wijakadi Pratama. Alamat rumah kompleks GSI Blok sekian-sekian Desa Margatani Kecamatan Kramat Watu. Surat ini saya ketik pada hari ini. Surat ini berisi tugas kelima. Ini kan nggak perlu kan. Kata-kata seperti ini nggak perlu kan. Surat ini saya ketik pada hari ini. Iyalah. Kalau tidak diketik padahal sekarang tanggal berapa ini? 2 Mei. Sekarang sudah tanggal 5. Berarti tidak diketik hari ini. Kan masa nggak perlu ditulis kayak gini. Ini ngapain ini? Surat ini saya ketik pada hari ini. Langsung aja Mas. Ini tak tunjukin contohnya ya. Nih nama ini benar ini meskipun baru hadir sekarang. Nama, judul, tahun, material ya tahun, nggak usah bulan, tahun. Material akrilik pada kanvas atau di kanvas, ukuran 100 cm x 70. Ini cukup ini. Ini cara menulis ya. Contoh saya tulis ini ya. Nama, judul Gunung Fuji Bunga Sakura, material watercolor, ukuran A5, media kertas, tanggal 2 Mei 2025. Surat ini saya tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan surat sih. Nama Arif Wijakadi, tanggal 2 Mei. Contoh menulis data karya. Contoh penulisan data karya. Contoh penulisan data karya. Ini. Nah, gini nih. Ini baru caranya belum. Salah. Ini ya. Terus saya ini ya, cara memotret ya, cara memotret. Memotret itu memotret lukisan, usahakan tidak ada yang menghalangi lukisan itu. Ini kan terhalangi fotonya, jadi cahayanya jangan di atas HP. Jadi HP-nya itu tidak menjadi bayang-bayang di lukisannya kan. Kan jadi nggak enak sekali kan, ada foto lukisan, ada bayangan tangan begini kan. Coba cari keluar rumah, terus cari tempat yang terang, tapi tidak langsung kena cahaya matahari kan. Biar apa ya? Biar nggak ada bayangan dan warnanya itu tidak terlalu nyetar ya, tidak terlalu kuat. Terus lukisannya sendiri ya, coba digarap dengan serius ya. Gini Mas, nggak apa-apa ya Mas Arif Wijakadi ya, saya sampaikan apa adanya.
Ada dua jenis lukisan yang bisa membungkam dosen ya. Ada dua jenis lukisan yang bisa membungkam dosen agar tidak bisa berkata-kata. Yaitu lukisan yang apik banget ya. Ngapik banget. Sangel nggak dikritik. Ini ya. Ini contoh ini. Wah, keren banget ya. Ya, mohon maaf nggak bisa ngomong banyak. Karyanya sudah bagus. Nah, gitu. Wes keren karyanya. Wes rakakian ngomong. Udah bisa membungkam. Atau karyanya elek banget ya. Ya saya biar nggak bagus, biar nggak parah ya. Yo coba hal kecil dulu dibenahi. Misalnya ngirim tadi ya, ngirimnya tidak apa namanya, tidak vertikal ya, tapi horizontal. Maksudnya ini jangan kebalik ya, jangan kebalik. Balik kan susah lihatnya. Di cropping yang rapi. Terus cobalah dirasakan, misalnya bikin bikin langitnya. Ya dirasakan, misalnya yang atas itu lebih tua, kemudian yang bawah lebih muda, misalnya gitu ya. Terus hijau misalnya, hijaunya tanah atau padang rumput ini, ya yang dekat dengan yang jauh itu coba bikin yang berbeda. Misalnya di sini hijaunya agak gelap, di sini ada agak kuning-kuningan, nah misalnya gitu ya. Terus bikin rumah ini ya dirampungkan, putih-putihnya ini antara sisi kanan dengan sisi kiri dirampungkan. Gitu nggih Mas Arif Wijakadi. Nah, oke. Ini tentu dengan tema hipnosis ya, dengan tampilan seperti ini kalau diomongkan benar ya, yang disebut Mas Di Kustita Art for Life, tinggal konsep dan narasi ya. Disusun konsepnya keren ya. Tapi karena di kuliah seni lukis placement kita tidak ngomong konsep, maka kita belum ngomong konsep ya. Kalau diomongkan secara konseptual ini pasti bisa panjang lebar dan menarik ya. Bagaimana hipnosis ini terjadi? Mana yang dihipnosis? Mana yang menghipnosis? Bagaimana bahasa ungkap hipnosis itu dibuat? Bagaimana ekspresi satu objek dengan objek yang lain terkait hipnosis? Nah, misalnya seperti itu. Wah, itu pasti akan panjang lebar. Demikian juga karya Mas ini ya. Ini ya tinggal apple maker, apalagi ini ya, membuat apel, apalagi nanti dikaitkan dengan Newton. Wah, yang apel yang jatuh itu, wah itu bisa keren sekali. Tinggal mengolah konsepnya. Itu nih. Tapi sekali lagi ya, kita tidak sedang membahas konsep, jadi konsep tidak kita bahas di dalam kuliah ini. Nanti kalau teman-teman pengen membahas konsep bisa di kuliah seni lukis Advance ya. Nah, ini Mas Cahya Nugraha. Sayangnya karya Mas Cahya Nugraha yang ini kalau dari segi teknis dan dari segi warna tidak sekuat yang kemarin ya. Ini masih warnanya masih ini ya, cenderung ya yang penting antara satu objek dengan objek yang lain warnanya berbeda, gitu aja. Ini sebenarnya memiliki seperti tadi ya, memiliki potensi yang tidak kalah ya dengan Mas Santalis tadi terkait dengan warna. Cuma dari segi penggarapannya, teknis ini kelihatan masih masih biasa ya. Kalau yang kemarin udah lumayan keren itu dalam membuat teknis
brushstroke-nya ya, brushstroke-nya ini kelihatan biasa aja sih, kayak lapisan yang belum selesai. Nah, terus warna-warna itu gini, Mas siapa? Mas Cahya ya, Cahya Nugraha. Eh Kemarin ya nanti teman-teman bisa ngecek lagi ya, pas kuliah studi lukis Advance itu ngomong tentang color story ya, color story. Color story itu sederhananya gini, nanti elaborasi lebih lanjutnya di video itu ya, sudah saya publish. Teman-teman bisa ngecek. Itu bagaimana warna itu disusun untuk memberikan story tertentu. Sebenarnya kata story di sini agak aneh ya, misleading ya. Tapi bagaimana karya warna itu disusun untuk membuat kesan tertentu. Misalnya kesan panas, kesan dingin, kesan sejuk, kesan sepi, kesan keras gitu. Nah, itu bisa teman-teman coba lewat ini ya, lewat lingkaran warna itu. Kira-kira ini sebenarnya memang ngomongnya harus dengan konsep. Kalau color story tanpa konsep memang susah ya. Color story memang harus ngomong dengan konsep. Misalnya dekur ki apa gitu kan, harus ada keterangannya lebih lanjut ya. Dekur itu apa? Terus yang diinginkan dari dekur itu apa gitu. Kesan apa yang dimunculkan? Kalau yang dimunculkan A tapi memakainya B ya memang nggak tepat. Nah, kalau ini kan sebenarnya warnanya di sini kan cenderung sama ya. Nah, ini bahasa teknisnya begini. Mas Cahya itu kan menggunakan warna ini ya, biru, ya, oranye, hijau, kekuningan, dan beberapa merah. Dengan bidang yang nyaris sama, tidak sama persis tentu, tetapi nyaris sama dari segi jumlah. Misalnya birunya ini keluasannya biru dengan keluasan oranye, dengan keluasan hijau kekuningan, dengan keluasan merah, itu relatif sama. Maka ya nanti akan saling bertabrakan, semua saling meminta perhatian. Menjadi komposisinya nggak enak, semua minta perhatian yang sama, birunya, oranye, merahnya, itu saling bertabrakan. Ini memang ya, karya ini relatif lebih terkontrol karena hanya dua unsur, yaitu oranye, kekuningan, dan biru. Biru dengan berbagai nuansa ya, ada ungunya, ada biru tua, biru muda, dan merah ini hanya beberapa sebagai ini ya, mungkin ini hipnosisnya tadi. Namun dengan jumlah biru dan oranye yang tidak sama, itu relatif akan di tema lukisannya lebih enak. Kalau ini kan, kalau kita lihat di lingkaran warna kan memakai pendekatan ini ya, komplementer ya. Color wheel. Jangan bosan-bosan ya memakai lingkaran warna. Ini kalau nah, nih semakin sedikit ya, memang gini, semakin sedikit unsurnya itu semakin mudah untuk menciptakan harmoni. Tetapi tentu dinamikanya akan semakin berkurang. Tetapi relatif lebih mudah. Nah, kalau yang dilakukan Mas
eh, Mas Cahya, ini kan memasukkan seluruh unsur warna kan. Coba lihat. Ada ini ya, hijau kekuningan di sini. Ada biru, ada merah, ada oranye. Cenderung segitiga begini ya. Semuanya diambil. Itu cenderung susah. Kalau segitiga begini hanya sedikit-sedikit untuk aksen gitu, terus yang lain diambilkan yang ke dalam kan jadi tersier kan. Ketika biru, kuning, dan merah ini dijadikan satu kan jadi tersier. Apalagi dinaikkan jadi putih, diturunkan jadi hitam. Nah, kalau semuanya dibuat dengan kekuatan yang sama, yo istilahnya apa ya? Obar abir gitu bejajane. Atau kudu ya, kocolan. Warnanya kocolan. Semuanya pengen dimainkan. Kalau kita lihat Mas Santalis kan lebih pakai komplementer. Komplementer itu biru dan warna yang berhadapan di dalam lingkaran warna. Biru dengan oranye, ungu dengan kuning, merah dengan hijau. Tapi tidak sepenuhnya komplementer. Bisa jadi split komplementer. Biru tidak dengan oranye beneran, tapi biru dengan oranye kekuningan dan oranye kemerahan. Nah, seperti ini kan jadi enak. Tapi kalau pakai semuanya begini, memang berat. Nah, paling mudah memang mencapai harmoni itu kalau analogus ya, analogus. Kuning, oranye, oranye muda, kuning, oranye, kuning, kuning ke oranye kekuningan, oranye kemerahan. Meskipun kalau tidak kuat nanti cenderung membosankan. Tapi pasti harmoni. Nah, itu yang digunakan oleh Mas Eko Budi. Mas Eko Budi cenderung menggunakan pendekatan warna analogus harmoni. Nah, ini diperkuat dengan tone warna ya, sampai ke warna hitam, maksudnya sampai warna gelap, dan juga mendekati warna kuning. Nah, ini harmoni pasti. Kalau semuanya seperti ini ya harmoni. Dan ini ada sedikit sentuhan-sentuhan misalnya ya, begini. Kan di sini, tapi tiba-tiba ada debret sedikit, tapi karena hanya menjadikan aksen ya, misalnya hijau, beberapa ada unsur hijau agar lebih terasa lebih matang. Tetapi karya seperti ini ya, pemilihan warna seperti ini cenderung nggak berani tantangan sih, kurang tantangannya. Masuk antara tubuhnya dengan kainnya, dengan daunnya, sayapnya, bunganya, semua sama, semua sama, karakternya sama ya. Karakter tangannya dengan karakter kainnya dengan karakter daunnya, tidak hanya warnanya yang sama, tapi karakternya juga sama. Nah, ini problem tersendiri. Memakai analogus harmoni, ya pasti harmoni, pasti enak, tapi ya tantangannya jadi kurang, dan salah-salah memang untuk untuk ini berapa ini? Oh, ini menarik ini. Untuk karakternya jadi perlu dipertimbangkan, gitu nggih. Terus ini saya baca ya. Mas Rianto, Melawan Rupa 80x60 cat minyak di kanvas 2025. Karya ini sudah masuk dengan tema pemajuan kebudayaan belum Pak? Rencana untuk diajukan pada pameran di Jambi. Kalau tentang tema ya, agar kita perlakukan sama. Jadi saya di kelas itu memperlakukan mahasiswa itu sama ya. Misalnya ya, kalau masalah masuk, kalau diisi ya, masuk itu ya nek punjul lewat dari 15 menit, siapapun ya tetap nggak boleh masuk. Nilai, entah itu mahasiswa yang dekat, mahasiswa yang kurang ajar, semuanya sama ya. Saya perlakukan sama ya kalau masalah nilai. Saya perlakukan sama. Maka
karena semuanya ya, ini kalau saya bahas tentang konsep, wah luar biasa ini ya. Ini juga ya, hipnosis tadi. Maka saya juga tidak akan membahas juga tentang konsep karena ini kan sudah, kalau tema itu kan sudah masuk ke konsep kan. Ini tentang kebudayaan. Nah, karena di Lukis placement kita bahas teknis saja ya. Kita belum bahas masalah konsepnya ya, temanya. Nanti boleh kita bahas ya, nanti pakai karya ini juga nggak apa-apa. Misalnya mau kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan tema kebudayaan dan dengan karya yang berjudul Melawan Rupa. Karya Melawan Rupa terkait dengan tema kebudayaan, bagaimana mengeksplorasinya. Nah itu monggo kalau misalnya nanti Mas Rianto mau didiskusikan di kuliah seni lukis Advance, oke. Nah yang bisa kita bahas apa di sini? Ya secara teknis misalnya tadi, karena ini memakai pendekatan realistik, maka kaidah-kaidah realistik itu pasti akan digunakan untuk membaca lukisan ini, akan digunakan untuk menilai lukisan ini. Contoh misalnya, masa sih di kepala ini sedatar ini, ini kan mestinya kepala itu kan gelap terangnya kan terasa. Ini di sini ada sih gelap, tapi kan belum signifikan. Coba antara yang di, bahkan di sini ya, telinga sampai hidung ini sama semua kan. Nah itu terjadi pada semuanya. Ini misalnya belangkonnya ini atau ikatnya ini kan dari yang kiri sampai kanan sama. Belum terasa ada volumenya, belum terasa belenduk gitu ya, belum ada volumenya. Bajunya coba ya, jaketnya. Dari sini ke sini ini sama. Yang membedakan kan hanya draperinya kan. Draperi yang di sini, kekuatan draperi di sini dengan sini sama kan. Tetapi bahwa ini adalah sesuatu yang bervolume kan belum terasa kan. Belum terasa. Tangannya juga. Apalagi kalau kita lihat karakter ya, itu baru volumenya. Kalau kita lihat karakter juga, karakternya belum terasa. Coba Pak, lihat ini. Kalau dibesarkan gini ya, dan cuma ini misalnya. Ini beda nggak objek ini? Ya kan yang beda cuma warnanya kan. Itu pun sedikit kan. Ini kalau begini ya, ini diidentifikasi objek yang sama kan bisa. Ya kan? Ini padahal janur, terus yang ini kursi kan. Janur sama kursi kok sama toh. Nah, kalau realistik gitu. Ngobrolin realistik pasti gitu. Kok orang volumenya belas ya. Gepeng kan, gepeng. Kalau kita ngomongin karakter, masa jaket karo pipi kok bodoh? Pipinya wong tua nih kan, pipinya orang tua dengan jaketnya kan belum terasa, plastiknya, plastik dengan jaket apa ini, jaket kulit mungkin ya, plastik dengan jaket kulit kok sama, padahal kan highlightnya kan beda, ya kan, highlight itu celingnya itu berbeda. Nah gitu ya. Itu kalau ngomong tentang teknis ya, tapi nanti kalau ngomong masalah konsep boleh lah dielaborasi ya, boleh di Seni Lukis Advance. Gitu nggih teman-teman. Coba saya nilai ini saya perlakukan aja ya. Saya perlakukan sama nggih dengan ini aslinya kayak gini saya tolak, ini belum selesai, ini belum cukup ya. Ini tolak atau kita nilai ya, nilai bentar. Ini ya nilainya
Ya ini wis semen ya. Semen. Semen aja sebenarnya belum ini. eh Coba dibuat lebih serius lagi ya Mas ya. Cara memotretnya dan sebagainya lah ya. eh Ditolak aja ya. Ditolak potret yang serius. Kerjakan dengan serius. Tapi saya seneng ini ya, Mas Arif Wicakadi itu semangatnya. Semangatnya apa namanya? Dia terus-menerus berkarya. Bagus ya semangatnya. Ditolak. Ya ikuti ini aja. Ikuti apa namanya? Ikuti keterangan tadi. Ditolak gitu aja. Ditolak. Ini berani ini. Amin lah ya. Amin. Kalau ke depan ada variasinya terasa itu bisa ini amin. Amin. Amin 92. Amin 92. Ini BA belum mah. B++ ya. B++. 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 71. 71. Lalu ini B-min. Ini bentuknya masih nggak enak ya. B-min atau B-min. B-min. B-min 61. 61 ya. 61. Ini keren nih, A+ ya. Jarang sekali ya ada nilai A+. Jarang sekali. A+. Keren banget nih. Masya Allah. 97. A+, 97. Luar biasa, Mas Wimal. Ini ya A berani ya. Ya nek karakternya. Bentar. Amin mungkin ya. Tapi secara keseluruhan juga sudah enak sih. Ya cuma ini ya karakternya ini masih sama. Karakternya yang belum terasa. Ya amin. 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 Amin yang tinggi. 92. 92. Oke. Sekarang saya cek apakah nih.
Gitu nggih, teman-teman. Oke. Mas Cahya, Mas Eko, ini semua sudah kan? Coba kita cek. Diserahkan. Mas Arif sudah. Mas sudah kan? Sudah semua. Baik. Ini Mas Eko sudah, Mas saya juga sudah. Baik rekan-rekan Painting Explorer, itu kelas kita malam ini ya. Untuk teman-teman yang belum mendapatkan nilai tinggi, jangan ini ya, jangan patah arang, patah semangat. Terus berkarya, dan teman-teman yang sudah mendapatkan nilai istimewa terus ditingkatkan, dan jangan lupa aktivitas berkeseniannya ya. Percuma karya bagus tapi hanya di kamar, masih mending karya biasa yang terus dipublikasikan. Gitu. Terima kasih sudah mengikuti kelas kuliah seni lukis placement di kampus seni lukis Painting Explorer. Di Painting Explorer, mari kita eksplorasi. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Explorer, mari kita eksplorasi. Di Painting 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 Explorer, mari kita eksplorasi.